Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas hasil investasi saya di dalam aplikasi Bibit terbaru Februari 2025. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat kalian yang belum mendaftar di aplikasi ini, silakan lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk aplikasi Bibit ini itu sudah terdaftar dan diawasi OJK, jadi sudah aman untuk kita investasi jangka panjang. Di sini kita bisa berinvestasi beberapa produk ya. Ada reksadana, SBN Retail, FR Syariah, dan juga saham, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini adalah total nilai portofolio saya, yaitu Rp17.794.000, yang mana di sini mengalami kerugian minus 8,46%. atau setara dengan minus Rp1.643.000. Bisa kita lihat di menu portofolio ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kategori nilai investasi saya. 14% ke pasar uang, 9% ke obligasi, 77% ke saham. Jadi di sini saya cenderung banyak investasi di saham ya. Nah, di sini ada beberapa portofolio, ada dana tabungan, ada umroh, link aja, dan juga bibit saham, teman-teman. Oke, kita bisa lihat untuk di dana tabungan ini saya itu mempunyai 4 produk ya. Di sini total kerugian minus Rp521.000. Nah, di sini ada produk pasar uang yang mana ada 2 reksadana, dua-duanya mengalami keuntungan ya, yaitu 2,23% atau setara dengan Rp28.000. Sedangkan untuk yang saham di sini dua-duanya mengalami kerugian minus 12,50% atau setara dengan minus Rp550.000. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan resiko ya. Kita bisa mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Selanjutnya di sini ada umroh. Nah, di sini ada 7 produk ya. Ada pasar uang, obligasi, dan juga saham. Kita bisa lihat yang pasar uang ya. Di sini ada 2 reksadana yang mana dua-duanya mengalami keuntungan. Total keuntungannya 0,92% atau setara dengan Rp10.378. Kemudian di sini juga ada reksadana obligasi yang mana ada 2 juga, teman-teman, dan dua-duanya juga mengalami keuntungan ya, yaitu Rp14.826. Dan yang terakhir di sini ada reksadana saham ya. Nah, untuk reksadana saham ini cenderung mengalami kerugian terus ya, teman-teman, karena ini penuh dengan risiko. Di sini juga ada 2 yang mana dua-duanya mengalami kerugian minus Rp19.505. Selanjutnya di sini juga ada link aja ya. Nah, ketika kita berinvestasi di dalam aplikasi link aja, nanti juga akan muncul ke dalam aplikasi Bibit, teman-teman, karena di sini bekerja sama ya. Yang mana di sini total imbal hasil saya 11,41% atau setara dengan Rp7.417, dan semuanya itu mengalami keuntungan, teman-teman, untuk investasi di link aja. Selanjutnya di sini ada Bibit saham. Nah, inilah investasi terbesar saya ya, teman-teman, yaitu di Bibit saham, yang mana total kerugian minus 10,58% atau setara dengan minus Rp1.135.000. Di sini ada beberapa saham saya, yang mana cuman ada satu yang mengalami keuntungan, yaitu saham AADI ya, yaitu plus 52,41% atau setara dengan Rp81.000. Sedangkan yang lainnya di sini mengalami kerugian. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan risiko. Untuk kerugian terbesar saya ada di saham MPPA ya, yang mana di sini saya mengalami kerugian minus 86,41% atau setara dengan minus Rp438.000. Untuk bibit saham ini biasanya saya itu membeli lewat aplikasi Stockbit, teman-teman. Kenapa? Karena di sini tampilannya lebih elegan ya. Nah, kemudian lebih banyak juga fitur-fitur yang bisa kita gunakan di dalam aplikasi Stockbit ini. Untuk Bibit dan Stockbit ini itu masih satu developer ya. Nah, namun untuk Stockbit ini khusus untuk kita berinvestasi saham, teman-teman. Bisa kita lihat ya.
Ini saham-saham yang ada di dalam aplikasi Stockbit itu sama persis seperti yang ada di bibit saham ini, teman-teman. Oke, kemudian di dalam aplikasi bibit ini juga ada yang namanya sistem referral ya. Nah, di sini nanti kalian jangan lupa untuk masukkan kode referral ini agar bisa mendapatkan saldo cashback Rp25.000. Untuk kalian menggunakan saldo cashback ini, kalian harus investasi pertama yaitu Rp1.000.000, teman-teman. Baru bisa menggunakan saldo cashback ini nantinya. Kemudian di sini juga ada yang namanya bibit syariah ya. Nah, kita bisa aktifkan, maka nanti produk-produk yang muncul yaitu produk-produk syariah, teman-teman. Jadi sangat cocok sekali ya buat kalian yang beragama Islam, agar nanti bisa berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian saya sarankan buat investor pemula untuk mencoba berinvestasi di reksadana terlebih dahulu. Lebih tepatnya di reksadana pasar uang ya. Kenapa? Karena di sini resikonya lebih kecil, teman-teman. Sudah pasti kita akan mengalami keuntungan. Atau bisa juga berinvestasi di SBN dan juga FR Syariah. Nah, ini juga resikonya kecil dan sudah pasti mengalami keuntungan. Namun di sini untuk SBN dan juga FR Syariah itu ada minimal investasinya ya, yaitu Rp1.000.000. Jadi kalau modal kalian itu belum sampai 1 juta, bisa mencoba di reksadana terlebih dahulu. Nah, di sini ada reksadana pasar uang. Kita bisa pilih saja, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang mana bisa kita lihat di sini ada return 5,30%, 5,20% dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita juga bisa filter ya. Filter reksadana, tipe pencairan dan juga bank penampung. Kemudian kita bisa juga urutkan. Kemudian kita juga bisa bandingkan dari beberapa reksadana. Nah, kita coba bandingkan ya, teman-teman. Kita bandingkan reksadana pasar uang, pendapatan tetap, dan juga reksadana saham. Bisa kita lihat, teman-teman, yang warna biru ini itu adalah reksadana pasar uang ya, yang mana dari 1 tahun itu terus mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak signifikan. Kemudian yang warna hijau ini itu adalah reksadana obligasi atau pendapatan tetap ya, yang mana resikonya kecil, teman-teman, terjadi kenaikan dan penurunan harga namun tidak signifikan. Nah, sedangkan yang warna ungu ini itu adalah reksadana saham ya. Bisa kita lihat di sini terjadi kenaikan dan penurunan harga dan itu penuh dengan risiko. Bahkan dalam 1 tahun di sini mengalami kerugian ya, minus 5,83%. Nah, sedangkan untuk yang pasar uang di sini plus 5,30%, sedangkan untuk obligasi 4,19%. Nah, kemudian ketika kita berinvestasi reksadana, kalau bisa kita pilih reksadana yang total AUM-nya paling besar, teman-teman. Nah, kenapa? Karena semakin besar itu semakin bagus. Artinya banyak orang yang mempercayai untuk berinvestasi di dalam reksadana tersebut, teman-teman. Kemudian kita bisa lihat juga dari expense ratio. Nah, kalau bisa kita pilih reksadana yang expense rasionya paling kecil ya. Nah, artinya nanti biaya yang dikeluarkan reksadana tersebut itu kecil, teman-teman. Kemudian di sini ada drawdown 1 tahun, ada CAGR ya. Tentunya kita bisa pilih reksadana yang return per tahunnya yang besar, teman-teman, agar keuntungan kita juga ikut besar. Kemudian di aplikasi Bibit ini kita sudah bisa berinvestasi minimal Rp10.000. Nah, untuk kita berinvestasi di aplikasi Bibit itu sudah saya bahas ya di channel ini, silakan untuk ditonton, teman-teman. Oke, jadi begitulah kurang lebih penjelasan hasil investasi saya di dalam aplikasi Bibit. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.